Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, nama saya Akbar Jani. Saya berdiri di kelas 4A reguler B. NPM saya 1911100260. Saya kuliah di STIS Anggana Garut. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kompensasi non finansial. Mari kita langsung saja ya. Kompensasi non finansial. Apa itu kompensasi? Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa mereka. Tujuan sistem dari kompensasi yaitu 1. Menghargai kinerja, 2. Menjamin keadilan, 3. Mempertahankan karyawan, 4. Memperoleh karyawan bermutu, 5. Mengendalikan biaya, 6. Memenuhi peraturan. Kita lanjut ke apa itu kompensasi non finansial. Kompensasi non finansial merupakan imbalan dalam bentuk intrinsik yang tidak berbentuk fisik atau hanya dapat dirasakan berupa kelangsungan pekerjaan, jenjang karir yang jelas, kondisi lingkungan kerja, pekerjaan yang menarik, dan yang lainnya. Berikut ini pendapat para ahli mengenai kompensasi non finansial, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tunjangan hari raya. Pemberian uang atau barang yang berikan perusahaan atau organisasi kepada karyawan menjelang hari raya atau hari besar keagamaan. Yang kedua, perumahan. Penyediaan rumah, dinas, mes, atau asrama perumahan akan sangat membantu para karyawan, terutama bagi mereka yang baru pindah di lokasi lain. Yang ketiga, kafetarian. Perusahaan menyediakan kafetarian untuk memberikan pelayanan makan dan minum bagi karyawan, atau hanya sekedar menyediakan ruang tempat duduk untuk makan dan minum yang dibawa oleh karyawan itu sendiri. Yang keempat, sarana olahraga. Peningkatan kesehatan karyawan yang selanjutnya secara tidak langsung diikuti dengan kenaikan produktivitas, perbaikan semangat korps, dan terutama membuat perusahaan dipandang sebagai tempat yang baik untuk bekerja. Yang kelima, dharma wisata. Perjalanan atau kunjungan singkat dengan tujuan bersenang-senang sambil mengenal baik objek wisata dengan lingkungannya. Kita lanjut ke bentuk kompensasi non finansial. Ada 3, yaitu yang pertama, pekerjaan. Pekerjaan termasuk ke dalam komponen kompensasi non finansial. Kegiatan dan kesibukan kerja merupakan suatu perusahaan yang diberikan kepada karyawannya. Yang kedua, lingkungan pekerjaan. Lingkungan pekerja juga dapat dihitung sebagai bentuk kompensasi non finansial, karena ketika seseorang melamar pekerjaan di suatu perusahaan, tentu ia akan menghadapi lingkungan kerja yang bisa jadi berbeda. Yang ketiga, fleksibilitas pekerjaan. Istilah fleksibilitas pekerjaan merujuk kepada kemampuan pekerjaan atau perusahaan tersebut untuk bersikap fleksibel, dalam artian perusahaan dapat lebih lentur dan menyikapi hal tertentu. Lanjut ke tujuan pemberian kompensasi non finansial. Tujuan kompensasi non finansial dibagi 2, yaitu bagi perusahaan dan bagi karyawan. Bagi perusahaan untuk meningkatkan produksi dengan cara mendorong mereka bekerja lebih disiplin dengan semangat yang lebih tinggi, serta dapat menggunakan faktor produksi dengan selektif dan seefisien mungkin. Yang kedua, bagi karyawan, agar karyawan memperoleh banyak keuntungan seperti mendapatkan dorongan untuk mengembangkan dirinya dan berusaha bekerja dengan sebaik-baiknya. Lalu kriteria pemberian kompensasi non finansial. Adapun kriteria dalam pemberian kompensasi non finansial, diantaranya kriteria yang pertama, cukup memadai, memenuhi persyaratan minimal pemerintah, sertifikat pekerjaan manajerial. Yang kriteria kedua, pantas, patut, wajar, adil. Setiap orang sebaiknya diberikan imbalan sesuai dengan usaha dan kemampuannya. Kriteria ketiga, seimbang, cocok. Kriteria keempat, cost efektif, sebaiknya tidak berlebihan, dipertimbangkan sesuai kemampuan organisasi. Kriteria 5, aman, sebaiknya dapat memberikan rasa aman kepada karyawan. Kriteria ke-6 dan ke-7, insentif providing, dapat memotivasi karyawan untuk bekerja lebih efektif dan produktif. Yang kriteria 7-nya dapat diterima oleh karyawan.
Lalu asas-asas program atau kompensasi non finansial. Menurut Flivo tahun 1984 halaman 59 sampai 60, asas pokok dari program-program yang diberikan kepada pegawai itu harus memberikan sumbangan kepada organisasi paling sedikit sama dengan jumlah pembiayaannya. Di antaranya asas-asas itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, asas pertama, program tersebut harus memuaskan kebutuhan nyata. Yang asas kedua, program tersebut harus dibatasi dengan kegiatan-kegiatan dalam kelompok lebih efisien daripada programnya. Asas ketiga, program tersebut harus ditandai oleh fleksibilitas yang cukup untuk memungkinkan penyesuaian dengan kebutuhan karyawan yang bermacam-macam. Asas keempat, agar perusahaan dapat menerima nilai dari pelayanan kepada pegawai, perusahaan harus melakukan program komunikasi yang esentif dan direncanakan dengan baik. Asas kelima, biaya program tersebut harus dapat dihitung dan harus dibuat ketentuan untuk pembiayaan yang sehat. Itulah asas-asas program kompensasi non finansial. Baiklah, itulah materi pemaparan yang saya dapat berikan. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam menyampaikan materi tersebut. Saya Akbar, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.